Everyone, welcome back again di Altcoin Update. So, Altcoin Update kali ini adalah request dari teman-teman seputar Algorand. Saya ingat banget kayaknya beberapa hari yang lalu ada yang sempat ngomong di kolom komen, kasih tahu kalau dia nyangkut di Algorand. Nah, ini mungkin video dedikasi buat kamu-kamu nih yang lagi nyangkut di Algorand. Sebenarnya koin-koin seputar Piala Dunia ya, yang berhubungan sama sepak bola, saya cukup yakin sih orang-orang banyak banget beli koin ini gara-gara mikirnya selagi Piala Dunia itu kelihatannya koinnya bakal ngepam gitu. Karena memang beberapa case kayak CHZ kemudian Algorand, salah satunya football ya, itu kita pernah bahas. Dan memang pada saat before pertandingan Piala Dunia dimulai itu sentimennya cenderung positif, tapi pada saat Piala Dunianya itu malah melempem. Nah, sebenarnya ada satu faktor yang mempengaruhi, salah satunya itu adalah kejadian Bitcoin ya, waktu crash itu juga akhirnya mempengaruhi market. Tapi memang teman-teman, sorry sebelumnya kalau misalkan ini saya mau share sedikit ya, biar teman-teman lihat aja. Jadi pada saat tanggal 7 ya, ini kalau kamu perhatikan ini tanggal 7 November 2022 saya update sore hari jam 5:29 PM itu di hari Senin before kita live session sama teman-teman di ini ya, di Discord ya atau di Advance Group. Kita ngomong sell on news. Guys, ini untuk koin-koin yang ada hubungan dengan Piala Dunia seperti CHZ, Algo ataupun football. Saat ini dari segi price action saya lihat momentumnya memang masih cukup dominan di buyers, tapi kita perlu waspada untuk persiapan sell on news. Jadi mungkin yang manfaatin koin-koin ini bisa untuk pertimbangkan ya, istilahnya untuk prepare exit plan-nya soon. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu kan saya update tanggal 7 November dan tepat satu hari setelah itu kita update. Jadi kalau kalian mau perhatikan ini adalah candle tanggal 7 ya. Ini bisa dilihat ya. Candle tanggal 7 November itu posisinya masih close candle dengan bullish. Begitu tanggal 8 November, 9 November itu langsung turun. Ya memang sih ini sebenarnya kita bisa bilang timingnya bertepatan juga dengan Bitcoin. Tapi semenjak itu kita ngelihat koin-koin seperti Algorand, salah satunya lagi adalah CHZ, itu sama-sama turun ya. CHZ sih masih sempat selamat ya. Beberapa hari setelahnya dia balik lagi naik sampai ke angka dia crash sebelumnya. Tapi kemudian semenjak itu turun terus. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin ya ini sorry itu saya kalau menurut pandangan saya, kita ngomongin soal koin-koin ini yang berhubungan dengan Piala Dunia. CHZ sih mungkin masih ada harapan. Karena kalau CHZ kamu ngelihat di coin market calendar itu di akhir bulan ini, tepatnya Desember, itu dia akan ada mainnet launch. Ya, jadi kalau kamu perhatikan di sini, kamu cari aja di sini koinnya CHZ ya. Nah, kita lihat itu di akhir bulan dia masih ada mainnet launch. Nah, kalau ngomongin soal Algorand, to be honest, saat saya cek ya dia nggak ada event gimana banget ya. Di sini cuma ada Fox Finance V2, tapi kita nggak tahu going live on Algorand mainnet. Jadi ini mungkin kayak semacam event ya, event finance ya. Mungkin sekaligus mengajak community untuk berkumpul, untuk berdiskusi, dan untuk nggak tahu ya, kita nggak tahu akan ada acara apa di sana. Tuh biasanya saya nggak nge-search sampai sedalam itu karena memang sentimen istilahnya yang dibangun itu selalu seperti itu. Jadi buat teman-teman nih, ini mungkin buat jadi pelajaran juga ya. Misalnya contoh kita ngomongin soal The Fed deh ya, kita ngomongin The Fed. The Fed itu ngomongin suku bunga itu kenaikannya di angka 0,5%. Dan dalam 4 hari ke depan, 4 hari 23 jam, which is 5 hari technically, itu akan ada keputusan suku bunga dan diperkirakan angkanya di 0,5%. Nah, sentimen itu sudah terjadi. Pada saat hari H, mungkin saja dolarnya itu belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau misalnya kenaikan suku bunga berarti kan logikanya adalah dolarnya itu menguat atau naik gitu. Dan kalau misalnya ternyata untuk pertama kalinya dia membreak cycle kenaikan 0,75% berubah jadi 0,5%. Mungkin bagi sebagian orang berpikir, wah ini udah mulai pelemahan suku bunga, artinya akan menjadi positif buat market kripto. Dan kamu bisa lihat itu sebetulnya sudah terasa impact-nya. Karena kalau misalkan nggak seperti itu, ini dolar dalam sepekan terakhir nggak mungkin turun.
Paham ya teman-teman? Jadi memang istilahnya yang namanya sentimen seperti ya kita ngomongin sepak bola inilah ya. Before justru hari H, pada saat hari H justru malah besar kemungkinannya akan ada aksi sell off. Kenapa? Karena before itu para spekulan pasar itu sudah masuk duluan. Ibaratnya mereka tuh sudah melihat sentimen, wah ini kayaknya jelang Piala Dunia nih, bolehlah kita pegang-pegang koin bola. Begitu Piala Dunia, oke, koin bolanya pada ngepam. Tapi begitu setelah Piala Dunia berjalan, justru malah sebaliknya. Biasanya kan seperti itu. Biasanya itu ya seperti yang kita tahu lah ya, itu pola pikirnya big fund atau para pemain besar. Jadi mereka memang ngelihat antusias para retail itu bisa dimanfaatkannya timingnya kapan. Kalau misalkan contoh kita ngomong paling gampang saham ya, pada saat mereka akumulasi mereka nggak akan gembar-gemborin di media. Pada saat begitu di media udah mulai nge-cover, ibaratnya kenapa sih beli saham ini, oh ya karena menurut saya saham ini bagus dan lain sebagainya, itu kan menarik pembeli supaya retail berpikir kata dia sahamnya bagus nih, yuk kita beli. Begitu dibeli sebenarnya itulah di saat dia exit pelan-pelan. Oke, jadi ini sama kayak kasus waktu El Salvador itu dulu sekitar 2021 ya. Teman-teman kalau ingat pada saat El Salvador legal tender itu malah hari H-nya harganya cenderung turun, malah crash karena mungkin para pemain besar big fish itu ngelihat opportunity buat manfaatin. Pada saat orang-orang lagi heboh beli Bitcoin, disitulah mereka yang jualan. Ibaratnya seperti itu. Nah untuk case Algorand, itu kita langsung masuk ke dalam price action ya. Mungkin cukup untuk openingnya. Teman-teman, mungkin ini ekspektasi yang tersangkut di Algorand. Hopefully ya, kamu bisa lihat di sini harga sebelumnya pernah ketahan. Well, untuk beberapa pekannya ini karena candlenya weekly. Kita ngelihat pada akhirnya berhasil naik lumayan signifikan. Ini ada satu candle, ada dua candle. Berarti 2 pekan naik signifikan. Dan kenaikannya itu pada saat bull run sih. Memang ya, kalau kita lihat di sini dia naik 94% dalam 2 minggu. Karena pada saat bull run, jadi wajar. Kemudian, angka yang sama itu pernah dites. Ya, 1 kali aja pada kisaran 2 November 2020. And then harga nggak pernah ke sono. Sampai akhirnya di pekan ini, itu sampai ke harga tersebut atau harga itu kembali. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah area demand untuk Algorand. Let's say Algorand bisa bertahan dari sini, mungkin kamu bisa expect adanya kenaikan. Ya, kenaikan mungkin nggak bisa banyak karena kembali lagi kita ngelihat tren secara garis besar itu masih dalam tekanan sellers. Jadi kamu bisa gunakan Fibonacci retracement dan coba ukur sejauh mana potensi dia naik. Mungkin sebatas $0,3 atau sekitar 50% retracement dari penurunan terakhirnya. Dan itu pun sebenarnya udah bagus ya. Kita bisa ngelihat angkanya balik ke sana. Dan itu harus didukung dengan situasi Bitcoin juga kalau saya rasa. Dan kalau ngelihat posisi seperti sekarang, ini menurut saya Algorand kelihatannya udah bener-bener kehilangan momentum. Karena Bitcoinnya tidak create lower low, tapi Algorandnya create lower low. Signifikan. Hari ini Bitcoin itu sudah recovery di angka $17.147 dari seminggu yang lalu di 16 ribuan. Sekarang untuk Algorand itu belum kemana-mana. Dia masih tertekan. Itu artinya kalau menurut pandangan saya, saat ini posisi Algorand tuh bener-bener gak ada demand teman-teman ya. Tidak ada yang tertarik untuk beli Algorand. Yang dikhawatirkan adalah ya udah kan sentimen sepak bolanya sudah berakhir nih. Ibaratnya sebentar lagi akan final. Ya mungkin jelang-jelang final lah kita masih bisa ngedapetin satu kali kesempatan ngelihat Algorand cenderung menguat. Tapi menguatnya sejauh mana? Menurut saya nggak bisa seperti waktu sebelum ya si Piala Dunianya mulai. Jadi itu yang mungkin perlu diwaspadai oleh teman-teman sekalian. Kalau kalian yang ada nyangkut mungkin pada Algorand, jangan buru-buru serok. Karena kamu ngelihat sekarang momentumnya tuh benar-benar gak ada. Even untuk daily time frame, kamu bisa lihat di sini close candle-nya already di bawah support level sebelumnya. Dan dengan demikian, kamu bisa gunakan area tersebut untuk menentukan area supply-nya. Kenapa? Karena di sini terjadi yang namanya ketidakseimbangan antara supply dan demand, menyebabkan harga akhirnya merosot kembali untuk terdiskon lebih jauh. Oke, jadi itu yang perlu diwaspadai oleh teman-teman yang hold Algorand untuk saat ini. Kita lihat lagi dari time frame 4 jamnya. Kamu mungkin akan perlu waktu untuk ya lebih bersabar ya untuk nge-hold coin ini karena kita ngelihat bener-bener momentumnya nggak ada. Ya kamu bisa lihat di sini, technically dia udah create yang namanya lower low, which is this is gonna be our supply zone. Ya saya akan taruh di area ini aja. Untuk teman-teman bisa antisipasi. Meanwhile, kalau misalnya kamu mau turun time frame lagi kayak ke 1 jam, kamu bisa dapetin area supply yang lebih dekat lagi. Dan itu mungkin di kisaran range
ya $0,2335 lah ya, more or less di kisaran area ini. Itu adalah area supply yang mungkin saja kalau misalnya harga kembali ke level itu sebenarnya kalau misalnya buat saya pribadi ya, kalau misalnya harga bisa kembali sampai ke area supply tersebut, mungkin ini jadi opportunity untuk melakukan short. Jadi logically kita ngelihat ini sebuah downtrend. Clearly it's a downtrend. Ada lower high-nya ya, ada lower high, ada lower low, and then the create lower low, which is kalau dia naik ini akan menjadi lower high. Syukur-syukur bisa sampai area supply, which is kita sell dengan ibaratnya risk reward yang mungkin cukup bagus gitu ya. Kayak stop loss-nya ditaruh di atas area highest di sini, kemudian targetnya di bawah ya. Dan itu bisa dapat 1,6 risk reward rasionya. Bagus-bagus bisa dapat di sana. Tapi kalau misalnya ternyata kenaikannya terbatas, mungkin cuma sekedar mentok sampai di range tertentu dan akhirnya kena reject lagi, ya itu udah bisa menjadi sebuah indikasi untuk kita justru melakukan short kembali pada range atau area tertentu. Jadi itu yang menurut saya saat ini menjadi peluang pada Algorand. Kalau teman-teman mungkin peluangnya mempertimbangkan untuk mencari posisi short, menurut saya itu adalah posisi yang ideal untuk saat ini. Nah, ngelihat dari ngelihat dari time frame 15 menitnya ini kita baru aja kehilangan momentum buyersnya, tapi posisi harga at least dia belum melewati lowest price pada sesi tadi pagi ya. Ini kalau kita lihat di sesi Asia jam 7 pagi itu harga terendahnya $0,22. Memang tadi sempat break, tapi kan ini karena faktor news juga ya. Jadi faktor PPI tadi, rilis data PPI untuk dolar Amerika. Kalau secara closing candle ya saya sih belum lihat ini udah close. Jadi artinya masih ada harapan lah untuk si Algorand ini kembali menguat. At least untuk highest level itu lebih kurang di sini. Ya ini untuk highest levelnya. Dan terakhir lowest level saya masih pakai yang di sesi Asia di tanggal 9 Desember. Karena memang kita belum melihat dia totally close atau break di bawah level tersebut. Jadi anggapannya harga itu masih punya kesempatan untuk bisa terrebound dulu ya. Ini untuk jangka pendek yang bener-bener kayak cuma 15 menit, 1 jam gitu. Dan sewaktu-waktu bisa berubah. Secara chart pattern, kalau teman-teman mau tambahkan, sebenarnya kamu bisa lihat di sini ada sebuah potensi ya, sebuah inverse head and shoulders bisa terbentuk. Jadi syaratnya adalah jangan break dari lowest price ini. Kalau misalnya si Algorand bisa bertahan di sini, ya kamu bisa tambahin kayak mungkin cup and handle pattern atau jadi inverse head and shoulders, and then bisa ngelihat dia mungkin mengalami penguatan. Tapi daripada manfaatin untuk long, saya much prefer untuk manfaatkan pergerakan ini lebih ke arah short. Tapi saya tidak mau short di sini juga. At least I'm gonna give a shot kalau misalnya harganya bisa balik ke range $0,23 atau $0,2330 ya, more or less. Kita lihat dulu dia bisa balik ke sana atau enggak. Oke? Nah, kira-kira teman-teman itu ya mungkin untuk sekedar update yang bisa saya berikan untuk Algorand. Sekarang intinya teman-teman perlu sabar aja. Kamu ngelihat di sekarang dia berada di area demand. Hopefully ada reaksi dari buyersnya, walaupun kita ngelihat sentimennya udah mulai memudar dan juga dia punya power sudah mulai kelihatan memudar ya, terutama dari sisi buyers. Jadi ya mungkin saya pikir harus lebih bersabar teman-teman sekalian yang mungkin ada kesangkut di Algorand. Oke? But hopefully once again harga ini bisa bertahan. I think that's it teman-teman dari saya. Kalaupun nanti teman-teman mau manfaatkan untuk short, please do your own research. Jangan ngikutin kata saya, kata Kevin di harga segini boleh short gitu ya. Jadi kalian harus punya pertimbangan sendiri, dan itu lebih baik kalau misalnya kalian udah punya pengetahuannya lah ya, minimal untuk kapan timing terbaik untuk melakukan short dan lain sebagainya based on location atau based on timing, momentum dan lain sebagainya. Saya rasa itu dulu teman-teman. Once again, thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the information yang saya deliver di dalam video ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.